Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk disembah dan diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk ditaati dan dipatuhi. Salawat dan juga salam hormat senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan juga jiwanya menjadi manusia yang paling Allah cintai dan menjadi manusia yang paling Allah kasihi. Tentunya ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah cukup diekspresikan dengan lisan kita saja bahwasanya aku cinta kepada Nabi dan aku cinta kepada Nabi. Karena cinta itu bukan hanya sekedar bahasa lisan saja. Cinta adalah bahasa hati, cinta adalah bahasa lisan, dan cinta adalah bahasa perbuatan. Karenanya hakikat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana pada akidah, bagaimana pada ibadah dan langkah yang kita lakukan harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita. Dan itulah hakikat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu akan dinilai, akan dihitung pada akhirnya. Imam Az-Zarqani ketika mensyarah hadis ini kemudian dia menjelaskan bahwasannya penentu amal seorang hamba itu adalah pada akhir. Apakah akhirnya itu adalah keburukan ataupun akhirnya dengan kebaikan. Apabila mulanya ia adalah seorang pendosa, dosanya banyak, bertumpuk, kemudian pada perjalanan kehidupannya ditinggalkanlah dosanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi hamba yang soleh dan istiqomah dengan kesolehannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan hamba ini dalam kondisi seperti ini, maka yang akan dinilai adalah akhirnya, yang akan dinilai adalah endingnya. Apabila mulanya ia adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amalan-amalan soleh, kemudian pada perjalanan kehidupannya ditanggalkanlah keimanannya, bercampur dengan kekufuran, kesyirikan, dosa, maksiat segala macam, sehingga Allah wafatkan orang ini dalam kondisi seperti itu, maka yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhirnya, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah endingnya. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu akan dinilai dan akan dihitung bagaimana pada akhirnya dan pada endingnya. Berapa banyak kisah-kisah dalam hadis menceritakan kepada kita, sekalipun banyak kisah, maka kita akan dapatkan kisah-kisah tersebut bercerita tentang bagaimana kesudahan seorang hamba itu akan dinilai pada akhir dan pada ending. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud
Dari seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, bercerita tentang seorang sahabat Nabi bernama Ushairim bin Abdil Ashhal. Ushairim bin Abdil Ashhal, seseorang yang mula-mulanya benci sama Allah, benci sama Rasul, benci sama Al-Quran dan syariat yang diturunkan kepada Nabi, kemudian mendapatkan terbersit dalam hatinya suatu hidayah. Meyakini dalam hatinya, berucap dengan lisannya dengan mengatakan inni amantu billah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum genap 1 hari dengan keimanannya, belum genap 24 jam dengan keimanannya, belum sempat dia melakukan sholat, belum sempat menyungkurkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan sebuah kabar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu mengikuti peperangan, tanpa terkecuali Ushairim bin Abdil Ashhal ikut serta dalam peperangan. Setelah peperangan usai, ternyata Ushairim bin Abdil Ashhal didapati wafat dalam peperangan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan hadis ini kepada kita, kemudian bertanya kepada para tabi'in. Abu Hurairah adalah sahabat, tabi'in adalah orang-orang yang datang setelahnya. Tahukah kalian, seorang sahabat Nabi yang belum pernah melakukan sholat, belum pernah menyungkurkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah kabarkan kepada kita bahwasanya orang ini penduduk surga. Kemudian para tabi'in terdiam, ialah Ushairim bin Abdil Ashhal. Amal perbuatan seorang hamba itu akan dinilai pada akhirnya dan akan dinilai pada endingnya. Begitu pula Rasulullah SAW pernah menjabarkan sebuah kisah yang ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim, dari seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita tentang kehidupan di zaman Bani Israel. Jadi Nabi di sini tidak bercerita tentang kisah para sahabat, tidak bercerita tentang Abu Bakar, Umar, Ali, ataupun bercerita tentang kehidupan yang saat itu dialami oleh Nabi. Namun Nabi bercerita tentang sebuah kehidupan yang ada pada masa zaman Bani Israel. Seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari-cari kebaikan, mencari-cari jalan hidayah. Kemudian dipertemukan dengan seorang ahli ibadah. Bertanyalah orang ini kepada ahli ibadah, bagaimana caranya saya bertobat kepada Allah? Bagaimana agar dosa saya ini diampuni? Kemudian ahli ibadah itu menjawab bahwasanya orang yang sudah membunuh 99 orang, maka dosanya tidak akan diampuni. Ya, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Orang ini tidak terima. Akhirnya dibunuhlah ahli ibadah ini sehingga genap menjadi 100 orang. Mencari-cari lagi jalan kebenaran, mencari-cari lagi jalan hidayah, dipertemukan orang ini dengan ahli ilmu. Bertanyalah kepada ahli ilmu, bagaimana caranya agar saya bertobat kepada Allah dan bagaimana caranya agar dosa saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah, ahli ilmu ini kemudian memberikan saran bahwasanya ia harus berhijrah, meninggalkan tempat di mana ia banyak memproduksi dosa menuju suatu tempat yang kemungkinan nanti di situ akan memperbaiki kualitas kehidupan dan dirinya, mendekatkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikutilah saran ini. Berjalan, berhijrah untuk menuju suatu tempat yang lebih baik daripada tempat sebelumnya. Di tengah perjalanan kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang ini. Turun malaikat rahmat, turun malaikat azab, mengklaim bahwasanya orang ini adalah penduduk neraka karena ia tergolong melakukan dosa besar dengan membunuh 100 orang. Turun malaikat rahmat mengklaim bahwasanya orang ini termasuk penduduk surga karena dia hatinya sudah mencari-cari jalan hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat ketiga sebagai penengah. Diukur jarak orang ini dengan tempat dia di mana melakukan produksi dosa dengan tempat di mana dia hendak berhijrah. Ternyata didapati bahwasanya yang lebih dekat adalah tempat di mana ia hendak melakukan hijrah. Sehingga Allah kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang ini termasuk penduduk surga. Amal perbuatan seorang hamba itu akan dinilai pada akhirnya. Amal perbuatan seorang hamba itu akan dinilai pada endingnya. Bagaimana pula pada sebuah kisah yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari seorang sahabat bernama sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Bercerita tentang seorang sahabat bernama Ma'is bin Malik yang telah melakukan dosa besar, yaitu melakukan zina muhson di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah memiliki istri kemudian berzina dengan perempuan lain. Maka disebut dengan zina muhson. Dosa besar. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Waihaka farji fastaghfirillahi wa tub ilai." Apa yang engkau lakukan wahai Ma'is bin Malik? Pulanglah, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan belum mendapatkan jawaban dan validasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Ma'is bin Malik datang lagi, disuruhnya pulang lagi, datang lagi sampai yang keempat kali. Ketika sampai yang keempat kali, kemudian Ma'is bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan aku. Nabi kemudian menjawab, "Fima utahhiruka." Atas dosa apa yang kau lakukan wahai Ma'is bin Malik? "Minaz zina ya Rasulullah." Dari dosa zina ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang tidak langsung percaya terhadap apa yang diucapkan Ma'is bin Malik. Nabi memiliki prasangka yang baik terhadap para sahabat, sehingga seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya, kemudian memvalidasi dengan bertanya kepada para sahabat, "Abihi jununun, apakah Ma'is bin Malik ini adalah orang gila?" Para sahabat kemudian memberikan kabar bahwasanya Ma'is bin Malik bukanlah orang yang gila. Nabi bertanya lagi, "Asyariba khamron, apakah Ma'is bin Malik ini sedang dalam pengaruh khamr?" Faqama rajulun minas sahabati fastankahahu falam yajid min huriha khamrin. Kemudian berdiri seorang sahabat, diendus-endus mulut aroma Ma'is bin Malik. Ternyata tidak didapati bahwasanya Ma'is bin Malik sedang dalam pengaruh khamr. Dia tidak gila dan dia sadar, mengakui kesalahannya berzina di hadapan Rasulullah SAW. Ditetapkanlah hukuman rajam bagi Ma'is bin Malik. Dilempari kepalanya dengan batu sampai pecah, dan Allah rangkaikan takdir terbaik bagi Ma'is bin Malik. Sahabat Buraidah yang menceritakan hadis ini kepada kita kemudian memberikan penjelasan. Fakhtalafan nasu fihi firqatain, falaysa dzalika min yaumaini aw thalathata ayyam. Pasca kematian Ma'is bin Malik, sahabat Buraidah kemudian bercerita bahwasanya terjadi perselisihan di antara para sahabat tentang status kematian Ma'is bin Malik. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Ma'is bin Malik ini termasuk penduduk neraka karena telah melakukan zina. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Ma'is bin Malik ini adalah penduduk surga karena sudah rela dengan konsekuensi dirajam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saat itu juga mendiamkan, lamanya sekitar 2 atau 3 hari. Setelah 2 atau 3 hari dalangan perselisihan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menengahi para sahabat dengan mengatakan, "Istaghfiru li akhikum Ma'is." Beristighfarlah kalian teruntuk saudara kalian bernama Ma'is bin Malik. Sesungguhnya taubatnya diterima, dosanya diampuni, dan Allah jadikan Ma'is bin Malik termasuk penduduk surga. Dan ini kisah-kisah menunjukkan kepada kita bahwasanya penilaian pada amal kita itu dinilai pada akhir dan juga pada ending. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berikan peringatan kepada kita sebagai seorang hamba yang masih hidup. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap memiliki ruh, setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Setiap dari kita yang Allah berikan kesempatan untuk menempuh perjalanan kehidupan pasti akan bertemu dengan ending, pasti akan bertemu dengan akhir. Karenanya sama-sama menjadi pelajaran bagi kita, apabila kita sudah termasuk dan dipastikan akan bertemu dengan ending, bertemu dengan perjalanan akhir, maka perlu kita untuk mempersiapkan bekal
bagaimana agar bekal kita menjadi bekal yang baik pada akhir. Paling tidak kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan segala macam kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang menjadi pecandu khamar, semoga meninggalkan khamar yang dicandunya. Candu judi, semoga ditinggalkan judinya. Yang pernah terjerat riba, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan hatinya untuk meninggalkan riba. Yang pernah berzina, semoga Allah Subhanahu wa taala terima taubat dari perzinahan yang pernah dilakukannya. Ketika kita sudah mohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, kemudian yang kedua paling tidak kita harus memperbaiki hubungan sesama muslim. Mungkin di antara kita pernah saling bersitegang sesama muslim, berselisih, bersikeras, maka perlu kita untuk menundukkan ego, merendahkan hati untuk meminta maaf dan memaafkan. Ketika meminta maaf kepada Allah sudah, memperbaiki hubungan sama manusia sudah, maka yang terakhir, komponen yang paling utama adalah perlu kita istiqomah dalam kebaikan yang sudah kita bangun, agar keistiqomahan kita, Allah wafatkan kita dalam kondisi tersebut, dan Allah perjumpakan kita dengan ending, dengan akhir yang baik, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu akan dinilai dan akan dihitung pada akhirnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam واهدنا سبل السلام وبارك علينا وبصرنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان أو في كل زمن. اللهم انصر إخواننا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.